Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan cara kerja mengenai program yang saya buat. Jadi di bagian main.py ini, main.py ya, yang ini itu bagian ini digunakan untuk mengimpor semua fungsi yang ada di file utils.py ya. Jadi di main.py ini saya tinggal memanggil fungsinya saja tanpa perlu menulis ulang codingnya. Dengan begitu program lebih rapi dan setiap fungsi itu punya tugas masing-masing. Lalu bagian fungsi main ini, di sini saya membuat fungsi main sebagai fungsi utama. Semua proses program dijalankan secara berurutan di dalam fungsi ini. Nah, lalu yang ini, bagian ini hanya untuk menampilkan judul program di terminal supaya tampilannya lebih rapi. Tanda ini itu dibikin sebanyak 70 karakter. Sedangkan yang ini itu digunakan supaya tulisan judulnya ini berada tepat di tengah. Lalu ini program ini memanggil fungsi load dataset untuk membaca file diabetes.csv yang ada di folder dataset. Setelah dibaca, datanya disimpan ke dalam variabel data agar bisa digunakan pada proses berikutnya. Lalu ini, setelah dataset berhasil dimuat, program memanggil fungsi check data. Fungsi ini menampilkan 5 data. Pertama, informasi dataset, jumlah data kosong, dan statistik data, sehingga kita bisa mengetahui kondisi dataset sebelum diproses. Lalu yang ini, program ini membuat visualisasi dataset menggunakan fungsi visualisasi. Grafik yang dihasilkan akan disimpan secara otomatis ke dalam folder output, sehingga tidak ditampilkan di terminal. Lalu yang ini, berikutnya ini, fungsi ini itu, dataset ini dibagi menjadi data training dan data testing. Nah, fungsi ini itu menggunakan fungsi bagi data, yaitu ini. Dan data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing itu dia untuk menguji performa model. Lalu yang ini, di bagian ini saya membuat model machine learning menggunakan algoritma decision tree. Model ini itu akan belajar dari data training yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu bagian ini evaluasi model. Bagian ini setelah model selesai dilatih, langkah berikutnya adalah mengevaluasi model menggunakan data testing. Dari proses ini akan ditampilkan nilai akurasi, classification report, serta confusion matrix. Selain itu, hasil evaluasi juga disimpan ke folder output. Lalu yang ini, saya membuat contoh data pasien baru. Nilai tersebut berisi 8 parameter, seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, diabetes pedigree function, dan umur. Data ini kemudian diprediksi oleh model menggunakan fungsi prediksi baru. Lalu, yang ini, program kemudian ngecek hasil prediksi. Jika hasilnya bernilai 1, maka pasien diprediksi menderita diabetes. Sedangkan jika hasilnya 0, itu pasien diprediksi tidak menderita diabetes. Lalu yang ini, program ini menampilkan pesan bahwa seluruh proses telah selesai dijalankan dan mengingatkan pengguna untuk melihat folder output karena semua grafik dan hasil analisisnya itu disimpan ke folder tersebut. Lalu bagian yang ini, bagian paling bawah ini atau terakhir, itu berfungsi untuk menjalankan fungsi main. Jadi ketika file main.py dijalankan, Python akan langsung memanggil fungsi main, sehingga semua proses berjalan secara otomatis dari awal sampai akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian utils.py. Saya akan menjelaskan bagian file utils.py ini. Sebelum itu, file utils.py ini berisi semua fungsi yang digunakan pada program. Tujuannya itu supaya codingannya itu lebih rapi karena setiap proses dipisahkan ke dalam fungsi masing-masing. Nanti semua fungsi ini dipanggil dari file main.py tadi. Jadi yang bagian ini itu saya akan jelaskan.
Nah, di bagian awal ini, saya menyimpan beberapa library yang dibutuhkan. Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset. Kalau yang Matplotlib digunakan untuk membaca, itu digunakan untuk membuat grafik kalau yang Matplotlib. Nah, kalau yang Tabulate ini, itu digunakan supaya tampilan tabel di terminal itu lebih rapi. Lalu, sedangkan yang library dari scikit-learn itu digunakan untuk membagi data, membuat model, decision tree, menghitung akurasi, membuat classification report, dan confusion matrix. Nah, lalu bagian ini, fungsi ini tuh digunakan untuk membaca dataset dari file CSV menggunakan pd.read CSV. Nah, parameter path ini berisi local file dataset. Setelah berhasil dibaca, dataset disimpan ke dalam variabel data dan dikembalikan agar bisa digunakan pada proses berikutnya. Lalu fungsi ini, check data, fungsi ini itu digunakan untuk mengecek kondisi dataset sebelum dilakukan proses machine learning. Lalu ini, nah buat bagian ini itu menampilkan 5 data pertama dari dataset menggunakan head. Saya menggunakan Tabulate itu agar tampilannya berbentuk tabel sehingga lebih mudah dibaca. Lalu ini yang data info. Perintah data info ini digunakan untuk melihat informasi dataset seperti jumlah baris, jumlah kolom, nama kolom, tipe data setiap kolom, dan jumlah data yang tidak kosong. Lalu yang ini, nah pokoknya bagian ini itu terutama yang ini digunakan untuk mengecek apakah ada data yang kosong atau tidak. Fungsi isNull ini akan mencari nilai kosong. Kemudian sum yang ini itu akan menghitung jumlahnya pada setiap kolom. Lalu bagian data describe ini itu program menampilkan statistik data seperti nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, dan kuartil. Informasi ini membantu memahami karakteristik dataset. Lalu yang visualisasi ini itu fungsinya digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk diagram batang. Nah, bagian yang ini, baris ini itu menentukan ukuran grafik agar tampilannya tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Lalu bagian ini itu menghitung jumlah pasien yang terkena diabetes dan yang tidak terkena diabetes berdasarkan kolom outcome. Kemudian menampilkannya dalam bentuk diagram batang. Nah, lalu yang ini, nah bagian ini itu memberikan judul grafik, nama sumbu X dan nama sumbu Y agar grafik lebih mudah dipahami. Lalu ini itu buat menyimpan grafik. Jadi grafik yang sudah dibuat kemudian disimpan secara otomatis ke folder output dengan nama grafik output.png. Lalu fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Nah, yang ini, variabel X itu berisi seluruh data kecuali kolom outcome. Karena kolom tersebut itu merupakan target yang ingin diprediksi. Sedangkan yang variabel Y ini hanya berisi kolom outcome, yaitu label apakah pasien mengalami diabetes atau tidak. Lalu, ini, dataset kemudian dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testingnya itu sebesar 20%. Itu cara untuk membagi datasetnya. Nah, nilai random state ini itu digunakan supaya hasil pembagian data selalu sama setiap kali program dijalankan. Lalu bagian ini, fungsi ini digunakan untuk membantu model machine learning menggunakan algoritma decision tree. Nah, yang ini, di sini saya membuat model decision tree dengan random state bernilai 42 agar hasilnya konsisten. Lalu ini melatih model itu model ini menggunakan data training agar dapat mempelajari pola pada dataset. Lalu ini fungsi ini digunakan untuk menguji seberapa baik model yang sudah dilatih. Nah, ini
bagian ini tuh bagian ini itu untuk melakukan prediksi. Jadi model akan melakukan prediksi terhadap data testing. Lalu bagian ini itu buat menghitung akurasi. Jadi nilai akurasi itu dihitung dengan membandingkan hasil prediksi model dengan data sebenarnya. Lalu bagian ini classification report ini itu menampilkan beberapa matriks evaluasi seperti precision, recall, F1 score, dan support. Dari hasil ini itu kita bisa mengetahui performa model secara lebih detail. Lalu yang ini, confusion matrix ini itu digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar maupun yang salah. Lalu ini itu buat menampilkan confusion matrix. Bagian ini tuh jadi membuat tampilan confusion matrixnya itu dalam bentuk grafik. Lalu bagian ini itu grafik confusion matrix kemudian disimpan ke dalam folder output. Lalu ini, selain ditampilkan di terminal, hasil analisis juga disimpan ke dalam file text agar dapat dibuka kembali tanpa harus menjalankan program. Lalu bagian ini, fungsi ini digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data pasien baru. Lalu buat ini, itu buat nama kolom. Jadi daftar ini berisi nama-nama kolom yang sesuai dengan dataset asli agar urutan data baru sama itu dengan data yang digunakan saat proses latihan model. Lalu ini, itu data pasien baru diubah menjadi data frame agar formatnya sama dengan dataset yang digunakan saat melatih model. Lalu, yang ini itu buat melakukan prediksi. Jadi, model itu memprediksi apakah data pasien baru tersebut termasuk diabetes atau tidak diabetes. Lalu buat yang ini, itu fungsinya menghasilkan untuk mengembalikan hasil prediksi ke file main.py tadi untuk ditampilkan ke pengguna. Jadi, secara keseluruhan, file utils.py ini berisi seluruh proses utama pada program, mulai dari membaca dataset, mengecek kondisi data, membuat visualisasi, membagi dataset, melatih model decision tree, mengevaluasi performa model, sampai melakukan prediksi terhadap data baru. Dengan memisahkan fungsi-fungsi tersebut ke dalam utils.py. Jadi program itu lebih rapi dan mudah dipahami, serta lebih mudah dikembangkan. Kalau buat main.py tadi ini itu secara keseluruhan itu dia berfungsi sebagai pengatur alur program, mulai dari membaca dataset, mengecek isi dataset, membuat visualisasi, membagi data, melatih model decision tree, mengevaluasi model, sampai melakukan prediksi terhadap data baru. Jadi di program ini tuh saya membuat file itu ada dua, ada main.py sama utils.py. Tapi saya juga membuat di sini ada folder dataset. Folder dataset ini itu berisi file diabetes.csv ini. Di file ini itu berisi data pasien yang digunakan untuk memprediksi apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Dataset ini itu terdiri dari 768 baris data dan 9 kolom. Jadi buat penjelasan mengenai setiap kolomnya itu, dia yang bagian pregnancy itu, kolom ini itu menunjukkan jumlah kehamilan yang pernah dialami pasien. Terus ada kolom kedua yaitu glucose. Kolom ini itu menunjukkan kadar glukosa atau gula dalam darah. Nilai glukosa merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan risiko diabetes. Lalu ada kolom ketiga, yaitu blood pressure. Kolom ini itu berisi nilai tekanan darah pasien dalam satuan mmHg. Lalu ada kolom keempat, yaitu skin thickness. Kolom ini menunjukkan ketebalan lipatan kulit yang digunakan sebagai salah satu indikator kondisi kesehatan pasien. Lalu ada kolom kelima, yaitu kolom ini itu insulin. Kolom ini berisi kadar insulin dalam darah pasien. Lalu ada kolom keenam, yaitu BMI atau Body Mass Index.
kolom ini atau BMI ini digunakan untuk mengetahui apakah berat badan seseorang ideal atau tidak itu berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Lalu ada kolom ketujuh yaitu diabetes pedigree function. Nah, kolom ini menunjukkan tingkat risiko diabetes berdasarkan riwayat keturunan atau faktor genetik. Lalu ada ke-8 kolom age. Nah, kolom ini tuh berisi umur pasien dalam satuan tahun. Lalu ke-9 ada kolom outcome. Nah, yang terakhir itu kolom ini tuh merupakan target atau label yang akan diprediksi oleh model. Nilai 0 itu berarti pasien tidak menderita diabetes, sedangkan nilai 1 berarti pasien menderita diabetes. Nah, kenapa saya memilih dataset ini? Saya memilih dataset ini itu karena datanya sudah lengkap, memilih target yang jelas yaitu kolom outcome, dan sangat cocok digunakan untuk proses klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Nah, terus di terakhir itu saya ada folder yaitu output. Folder output ini tuh isinya ada ini, dia confusion matrix.png sama graphic output.png. Jadi di folder output itu isinya ada 3 file sama ada hasil analisis. Nah, buat hasil analisisnya tuh ini file outputnya, dan buat grafik outputnya itu maaf agak sedikit lama. Jadi dalam program yang saya buat ini itu dia terdiri dari 4 folder. Nah, jadi ada main.py, utils.py, terus di bawahnya ada dataset. Nah, datasetnya itu berisi file diabetes.csv. Lalu ada output. Nah, di dalam output itu berisi confusion matrix.png sama graphic output.png. Lalu ada hasil analisis txt. Dan buat hasil outputnya itu kira-kira dalam terminal itu dia seperti ini. Jadi buat hasil outputnya kira-kira begini. Jadi, nah buat hasil keseluruhan outputnya itu dia kayak gini. Ada 5 data pertama, terus informasi dataset, terus ada data kosong, ada statistik data. Nah, terus program selesai dijalankan. Kira-kira seperti ini. Dan buat yang buat gambar tadi yang di output itu karena kita dalam bentuk terminal, maka yang keluar hasilnya kayak gini. Jadi sekian penjelasan mengenai program yang saya buat. Terima kasih.